Otsuka People, jumpa lagi dengan kami di sini di Karnaval LNC Podcast bersama saya Putri Maulani Nuanti yang mewakili dari Legal and Compliance Team. Saya di sini nggak hadir berdua, apalagi sendirian, karena saya bersama rekan saya yang cantik. Siapa dia? Oke, halo Otsuka People. Saya dengan Parwati Radini, mewakili tim Legal and Compliance PT Otsuka Indonesia. Dan hadir juga bersama kami di sini ada bintang tamu. Beliau merupakan seseorang yang aktif di bidang hukum, pastinya ya karena ini podcast tentang hukum. Pastinya Bu. Beliau expert di bidang settlement dispute. Wow. Beliau lulusan Universitas Indonesia dan juga University of Chicago di Amerika. Perwakilan dari Walalangi and Partners. Bidang spesifikasi yang ditangani adalah tentang merger and acquisitions dan juga tentang settlement commercial dispute. Mari kita kenalkan, siapa namanya? Bapak Rainer Faustin Jonathan. Yeay, Yes. welcome to LNC Thank you, Podcast, Bu. Pak Rainer. Thank you Bu Putri, thank you Bu Dini. Senang sekali bisa hadir di sini. Thank you buat undangannya. Oke, wow. Apa kabar Pak Rainer? Kabar baik Ibu. Senang banget nih, jadi excited banget buat ada di sini, juga buat diskusi dan sharing lah dengan juga Otsuka People. Iya. Yes. Sebenarnya Pak Rainer ini sebentar lagi akan pindah ke negara lain. Tapi disempatkan dulu untuk ke sini. Mau pindah kemana sih Pak Rainer? Ya puji Tuhan saya ada kesempatan untuk penugasan di Tokyo. Wow, Iya, keren iya. sekali Bu. Luar biasa berangkatnya. Besok. Ini kita menodong ya lebih tepatnya Bu ya. Alhamdulillah berkesempatan ya kita punya waktu sehari sebelum Pak Rainer berangkat untuk hadir di sini, kita berbagi tentang topik-topik hukum dengan Pak Rainer. Makasih banyak Pak Rainer atas waktunya. Makasih banyak Pak Rainer. Thank you so Saya yang much. terima kasih. Senang saya sempetin pokoknya kalau buat Otsuka. Luar biasa memang. Mari kita ngobrol lebih banyak, gali lebih dalam, cari-cari ilmu apa yang kita bisa dapetin dari Pak Rainer. Mungkin Otsuka People bertanya-tanya ya, sebenarnya kalau untuk kemarin kita bahas perjanjian, sekarang kita bahasnya apa? Aduh, sekarang tuh kita akan membahas penyelesaian sengketa. Tapi judulnya Bu, When Deals Go Wrong, How to Handle Disputes. Wow. Jadi ternyata sepakat bisa tidak sepakat ya Pak Rainer ya. Dan ternyata bisa juga kesepakatan itu berakhir dengan sesuatu yang salah juga gitu kan. Oke. Ketika salah satu pihak mungkin tidak merasa puas atau apapun gitu kan. Yang mungkin bisa menjadi trigger awal nih Pak Rainer. Kita bikin nih perjanjian gitu kan. Ketika kita membuat perjanjian kemudian ada clause tentang penyelesaian sengketa gitu. Nah, biasanya para pihak itu harus sepakat menempatkan satu metode atau konsep penyelesaian tertentu gitu kan untuk sengketa. Entah itu arbitrase, entah itu pengadilan, litigasi gitu kan, pilihan settlement dispute-nya. Sebenarnya yang dimaksud untuk settlement dispute seperti itu bagaimana sih Pak Rainer? Thank you Bu. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasannya tentang topiknya tadi, saya ada sedikit dulu pembukaan Bu. Oke. Wow. Pantun kah? Enggak. kita udah siap. Supaya Otsuka People juga gini kan, seperti tadi Bu Dini sampaikan, wah topiknya kayaknya berat ya. Iya. Kayaknya topiknya dengar sengketa, dengar dispute itu sudah red flag kalau orang zaman sekarang bilang ya. Maksudnya red flag gitu. Nah tapi saya bicara gini Bu, sebetulnya saya pakai perbandingan supaya mungkin lebih relatable ke teman-teman yang backgroundnya tuh non hukum, Yes. supaya get the context gitu ya Bu. Oke. Nah contoh gini, kalau buat saya pribadi ilmu hukum itu mirip dengan ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Oke. Nah prinsipnya pasti berlaku umum Iya. gitu. Tapi yang harus kita ketahui dulu itu adalah
setiap masalah itu punya penyebabnya masing-masing dan punya solusinya masing-masing. Yes. Oke. Contoh, satu penyakit dengan penyakit yang lain itu penanganannya obatnya beda. Penyakit yang sama diderita dua orang yang berbeda, penanganannya bisa berbeda. Obatnya juga bisa beda. Obatnya bisa beda. Yes, Siapa benar. tahu misalkan yang A ini bisa dengan obat X, tapi B ini alergi, Yes. ya kan? iya. Jadi penyakitnya sama, tapi obatnya beda. Yes. Bahkan untuk penyakit yang sama diderita orang yang sama. Hari ini dia sakit A, kemudian orang yang sama sakit A lagi di bulan depan, penanganannya bisa beda. Bahkan dosisnya juga bisa beda. Dosisnya dengan juga obat yang berbeda. sama. benar. Gitu. Jadi Wow. pengetahuannya, ilmunya tuh umum, tapi yang paling pertama harus kita sadari dulu adalah setiap masalah itu kita harus kaji ulang. Yes. Nggak ada benar yang banget. namanya template. Gitu. Betul. Apalagi kalau misalkan kita dalam konteks urusan kita sehari-hari di kantor ya. Kadang-kadang kita merasa, kita lihat kemarin kan sudah bahas perjanjian ya Bu. Nah, mungkin kita ngeliat, oh kayaknya ini template nih, gitu kan. Padahal customernya atau counterparty-nya mungkin vendor orangnya beda, ya kan, punya gayanya masing-masing. Betul. Atau customer vendornya sama, tapi kondisinya bulan lalu dan bulan ini agak sedikit beda. Beda. Nah, mungkin kita punya approach-nya juga beda. Iya. Gitu. Jadi itu dulu yang kita set the tone-nya untuk lanjut ke diskusi-diskusi berikutnya di hari ini. Oke. Gitu. Nah, soal tadi kalau pertanyaannya gimana sih dispute gitu kan? Mungkin kita renungkan dulu sebetulnya dispute itu apa? Gitu. Saya ambil contoh begini. Kita sepakati bahwa kita melakukan jual beli. Barangnya itu X, harganya itu 10.000. Ya kan? Dibayar pada tanggal 25. Kemudian pada tanggal 25 pembeli ini tidak melakukan pembayaran. Gitu kan? Padahal sudah kita sepakatin ya. Apakah itu dispute? Belum tentu. Belum tentu. Kalau dibayar tanggal 26 kemudian penjualnya baik-baik saja, Baik-baik aja. sepakat-sepakat saja, gitu kan? No problem. No problem. Oke. Nah, dispute itu kan ketika sebetulnya definisi sederhana dari sengketa itu kan ada dua pendapat yang beda. Gitu. Nah, artinya kita berbeda pendapat. Saya bilang kamu harus bayar hari ini. Yang satu bilang enggak, saya nggak harus bayar hari ini. Nah, itu menjadi awal mula dari masalah. Yes. Nah, bicara soal itu berarti sebetulnya yang banyak juga orang itu mungkin kurang pahamin, bukan kurang paham ya, mungkin lalu lah lewat gitu. Terlewati adalah sebetulnya kalau kita mau bicara penanganan sengketa itu dimulai jauh sebelum sengketa itu ada. Yes. Gitu. Oke. Contoh tadi perbedaan pendapat itu kan bisa karena mungkin kalau kita bicara dalam konteks bisnis itu perjanjiannya tidak mengatur atau perjanjiannya tidak mengatur dengan jelas. Nah, kalau misalkan kita mau menghindari sengketa kan jawaban sederhananya adalah berarti kita harus punya perjanjian yang jelas. Gitu. Nah, perjanjian yang jelas itu seperti tadi kita buka, tergantung konteksnya gini. Kalau misalkan dalam prinsip perbankan kita kenal namanya know your customer. Ya, Ya kan? KYC. KYC. Sebetulnya di KYC itu juga prinsip umumnya bisa kita terapkan dalam diri kita gitu kan. Yes. Jadi kalau kita mau membuat kontrak, kita misalkan kalau vendor konteksnya pasti ada procurement, Betul. ada prosedurnya. Iya. Kita mengenali calon vendornya itu siapa. Kalau customer pasti punya treatment yang berbeda, ya kan? Karena kalau misalkan ada orang yang datang mau pesan, kita nggak mungkin berlama-lama cari tahu dulu tentang customernya, Yes, gitu kan? Betul. Dan komunikasinya sedikit beda, kita nggak mau menyinggung customer kan. Tapi di balik layar tuh tetap harus punya prosedur untuk kita melihat
siapa lawannya kita gitu. Lawan tuh dalam artian the other part ya, Yes. counterpartnya gitu. Jadi kita bisa nilai misalkan vendor ini dia reputable, dia di market itu punya reputasi yang baik gitu. Jadi kita treatmentnya, kontrak kita mungkin bisa lebih relax dengan mereka. Tapi kalau misalkan dengan kondisi tertentu, aduh vendornya susah nih kita cari, cuman adanya dia, tapi dari market tuh kita denger ya kok seringkali mereka tuh kendalanya apa gitu. Berarti untuk menghindari masalah yang sama, at least dari depan itu kita harus masukin di kontraknya kita. Gitu. Dengan customer pun begitu kan. Oh customer yang ini baik kok, dari pengalaman kita juga dia track recordnya juga oke. track recordnya oke gitu. Misalkan pembayarannya tuh lancar gitu kan. Jadi kita bisa oke nih, mereka boleh kita istilahnya buka account kan gitu. Jadi mereka bisa bayarnya nanti term of paymentnya mereka akan lancar kok. Tapi kalau ada customer tertentu yang wah kita ini ya baru pertama kali lah katakan, kita belum punya relationship dengan mereka, mungkin kita ambil precaution dulu gitu. Dengan mereka kita either misalkan cash on delivery atau misalkan oke boleh nggak apa-apa dia tetap pakai term of payment bayarnya nanti, tapi volumenya jangan besar-besar dulu ya gitu. Nah semua kalau kita sudah tahu yang kita antisipasi itu di depan kan, bahkan belum ada dispute tapi kita udah ngatur itu. Jadi kalau misalnya kita lihat ya dalam setiap transaksi ataupun kerjasama dengan pihak ketiga, terlepas itu vendor ataupun customer, namanya prinsip know your customer atau kita menggali lebih lanjut tentang pihak ketiga tersebut itu penting ya. Karena nanti untuk kemudian hari akan seperti apa perjanjian itu dijalankan itu berpengaruh. Jadi mungkin kalau cuman sekedar dapat referensi atau rekomendasi kita langsung transaksi ataupun kerjasama tidak terlalu wise. Jadi ada baiknya walaupun itu rekomendasi ataupun referensi, tetap kita juga mempelajari customer maupun vendor tersebut gitu kan. Bukan hanya mungkin secara entity tapi behind the scene-nya dengan siapa kita bekerja sama seperti itu ya. Dan tadi menarik tuh yang Pak Renner bilang bahwa sebenarnya kita juga bisa mengantisipasi sejak awal dengan memasukkan klaus-klaus penting dari hasil penelusuran kita ke dalam perjanjian tersebut, sehingga mungkin dispute dapat lebih dicegah. Sejak dini gitu ya Pak Renner ya. Jadi sebenarnya kalau kita mendapatkan referensi ataupun historical tentang customer A dan kita nggak mau itu terjadi pada kita masukin nih di dalam perjanjian. Dan selama si pihak tersebut setuju itu sah-sah aja berarti ya Pak Renner? Boleh Bu, karena itu kan kalau sudah ke perjanjian itu kan kita menganut asas kebebasan kontrak, ya kan, apa yang disepakati oleh para pihak sepanjang itu tidak bertentangan dengan hukum. Itu boleh dianggap sebagai undang-undang. Betul. Justru dalam konteks yang sebagaimana tadi kita bicarakan di awal, inilah konsepnya. Kalau bahasanya tuh saya sehari-harinya tuh selalu bilang tuh tailor. Kayak kita jahit baju gitu kan. Jahit baju itu kan disesuaikan dengan lebih pas itu fittingnya kalau kita menjahit gitu. Gitu ternyata Mbak Dini. Jadi memang baiknya kita lebih mengenal dulu dengan siapa kita akan bekerja sama. Sehingga untuk yang akan dituangkan di perjanjian seperti pertanyaan saya tadi itu terjawab ya. Jadi artinya mungkin kita bisa saling mengenal satu sama lain, tentu dia juga akan mengenal kita kan. Tak kenal maka tak sayang. Dan juga untuk pencegahannya kita akan memasukkan itu di dalam klaus perjanjian itu sendiri gitu. Nah sebenarnya kalau memang itu udah masuk gitu ya Pak Renner, apa sih sebenarnya yang paling efektif untuk bisa diterapkan dalam kerjasama? Apakah perlu ada klausul settlement dispute atau cukup diselesaikan secara kekeluargaan? Oh iya betul ya, karena emang gitu common-nya kan? kita juga selalu penasaran nih ya kalau seandainya kita ngeliat tuh dalam perjanjian nih ada pasal penyelesaian sengketa gitu ya, tapi kita nggak tahu nih sebenarnya maksudnya yang efektif tuh sebenarnya tuh apa melalui arbitrase atau melalui pengadilan atau bahkan mediasi gitu. Kembali ke konteks bahwa
segala sesuatu itu adalah tailor. Oke. Jadi kalau ditanya apakah kita perlu suatu pasal tentang penyelesaian sengketa, saya mulai dari basicnya dulu. Pertama, kalau kita tidak mengatur itu dalam perjanjian, sebetulnya itu sudah diatur dalam undang-undang. Oke, Ya kan? secara otomatis nanti akan berlaku undang-undang. Betul. Oke. Tergantung konteksnya, dispute-nya apa gitu kan. Misalkan kita yang ini dulu deh, yang keperdataan gitu kan. Dalam kitab acara perdata kita itu dia sudah mengatur forumnya. Misalkan kalau kita mau menggugat itu berarti kita harus ke pengadilan negeri yang punya domisili di wilayah yang punya yurisdiksi atas domisili si tergugat. Kalau konteksnya ini tentang tanah, dia juga bisa di pengadilan negeri yang punya yurisdiksi atas tanah tersebut. Oke. Gitu. Nah, oke, kalau gitu tetap masih perlu nggak, misalkan konteksnya kita mau bersengketa di pengadilan negeri gitu untuk perkara perdata, tetap bisa disepakati. Misalkan kok rasanya jauh ya kalau kita harus, misalnya kan counterpartinya vendor atau customernya di Surabaya gitu. Iya. Berarti kalau kita nggak punya perjanjian, kita mau menggugat mereka, kita harus ke Surabaya dong. Secara hukum iya. Tapi kan kita juga bisa sepakati di Jakarta aja deh. Oke. Gitu. Itu kuncinya ya, disepakati. Disepakati. Jadi gitu. para pihak harus Harus sepakat sepakat dulu. dulu Betul. ternyata. Nah, bentuk perjanjian, bentuk memasukkan pasal penyelesaian sengketa ke dalam perjanjian adalah bentuk kita melakukan tailor terhadap kebutuhan kita berkaitan dengan siapa vendor atau customer atau bisnis prosesnya. Gitu. Kalau tadi misalkan kita rasa kita akan lebih efektif untuk melakukan penyelesaian sengketa di Jakarta. Bukan sedangkal kayak jauh ya ke Surabaya. Ya itu mungkin nomor 7. Tapi nomor 1 misalkan gini, walaupun tergugatnya itu misalkan counterpartinya itu berdomisili di Surabaya, tapi sebetulnya lebih banyak kegiatan, lebih banyak aktivitas yang kita lakukan di Jakarta. Dokumen-dokumen disimpan di sini, saksi-saksi ada di sini. Daripada kita hanya mengikuti aturan baku saja, ya udah kita sepakati aja deh karena ada kebutuhan tertentu nih. Yang kita perlukan, makanya kita sepakati di situ. Nah tadi Bu Putri juga sampaikan, boleh nggak mediasi dulu? Itu bukan sangat ya, mungkin ya itu umum dilakukan. Jadi ada beberapa kalau kita misalkan, karena gini ya, bergantung pada budaya masing-masing perusahaan dan hubungan bisnisnya dengan perusahaan kita juga. Kalau bisa kita itu bersengketa itu paling akhir deh. Iya. Setelah semua upaya itu gagal dilakukan, gagal dilakukan gitu. Nah untuk memastikan itu, tapi kan gini juga, kita juga butuh kepastian. Iya. Betul. Kita nggak mau berlarut-larut lah istilahnya. Jadi dalam beberapa perjanjian itu kalau misalkan kebutuhannya seperti itu dimasukkan seperti ini. Dia definisikan dulu. Balik lagi ke tadi diskusi kita, dia definisikan dulu arti sengketanya apa, gitu kan. Oke, kita sepakat ya kalau misalkan terjadi kondisi-kondisi ini, misalkan dia tidak melakukan pembayaran, itu sudah cedera janji didefinisikan. Kalau misalkan seperti ini, cedera janjinya tuh melingkupi apa saja. Kalau sudah ada cedera janji, prosedurnya apa? Misalkan kita berikan surat dan lain-lain. Kalau tidak ada penyelesaian dengan prosedur itu, maka kita setuju untuk melakukan mediasi dulu. Artinya pertemuan antara dua belah pihak. Oke. Nah, kalau mau lebih detail lagi, bahkan kita juga bisa bikin pertemuan ini yang harus menghadiri siapa. Gitu kan. Kita sepakat ya dalam perjanjian bahwa kalau kita melakukan pertemuan ini yang hadir harus misalkan minimal manajer.
Karena Oke. diharapkan kan diskusinya meaningful, ada decision maker yang bisa ikut serta dalam proses itu. Proses. Kita sepakati masa mediasinya ini 30 hari kecuali para pihak kemudian memperpanjang. Kan tujuannya tadi kita nggak mau berlarut-larut juga kan. Betul. Nah kalau misalkan itu semua sudah berlalu, baru kita sepakati akhirnya forum penyelesaiannya apa? Apakah pengadilan ataukah arbitrase? Nah bicara arbitrase secara sederhana, kalau sudah menyentuh arbitrase maka kita tidak bisa tidak punya perjanjian. Kalau tadi kan pengadilan negeri itu memang diatur dalam undang-undang, sudah ada forumnya. Iya. Kalau arbitrase itu undang-undang kita menyatakan bahwa hanya bisa melakukan proses arbitrase kalau kita punya perjanjian arbitrase. Oke. Nah perjanjian sebenarnya gini, apa sih arbitrase itu? Arbitrase itu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gitu kan. Jadi kita tidak pergi ke institusi pengadilan, tapi kita pergi ke institusi namanya arbitrase. Nah arbitrase ini ada dua kan, ada yang arbitrasenya namanya disebutnya ad hoc. Iya. Kalau ad hoc itu artinya forum arbitrasenya itu dibentuk sendiri oleh para pihak. Oke. Jadi tidak ada badannya nih. Ini hanya perjanjian antara para pihak. Nanti kalau kita bersengketa, kamu tunjuk orang, saya yang akan menjadi arbiter. Arbiter itu sederhananya yang akan menjadi hakim. Gitu. Juri ya. Ya, yang akan jadi juri. Nanti saya juga pilih satu. Setelah kita masing-masing pilih satu, yang kita pilih ini akan memilih orang ketiga untuk menjadi Decision pimpinan majelisnya gitu. Nah nanti prosedurnya kita mengacu pada yang mana itu bisa disepakati juga. Apakah kan ada yang dari UN Citral tuh apa namanya dari guidance dari apa namanya United Nation-nya itu, atau kayaknya terlalu ini ya, terlalu fleksibel juga, kadang-kadang nggak enak, namanya orang bersengketa, kita udah sengketa perjanjian, ntar kita sengketa prosedurnya gitu. Kita pilih yang lebih ajak aja. Kita sepakati pergi ke arbitrase yang punya institusi. Jadi ada lembaga-lembaga khusus yang mereka itu melayani penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Contohnya itu kalau di Indonesia Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. orang sebut BANI gitu kan, atau di Singapura itu ada SIAC gitu kan, SIAC gitu. Di Inggris. Di Inggris juga ada gitu. Jadi mana yang kita lebih cocok, kadang-kadang memilih cocok nggak cocoknya itu kalau untuk arbitrase ya. Nanti kita bahas juga pasti. Kita lihat forum neutrality-nya. Misalkan kalau misalkan kita adalah perusahaan dari Jepang, kemudian kita di sini punya counterparty-nya perusahaan Indonesia, rasanya Singapura tuh netral ya, gitu. Kan pihak juga kadang-kadang kalau memang mau netral, misalkan perusahaan Inggris, kita perusahaan Indonesia, ya arbitrasenya jangan di Inggris dong. Iya. Gitu kan, kurang memenuhi asas itu tadi gitu. Nah jadi mungkin perbedaannya sebagai pembuka itu antara pengadilan negeri dan arbitrase. Kalau pengadilan negeri tergantung kebutuhan, apakah ada syarat-syarat tertentu yang mau kita sepakati. Kalau arbitrase itu wajib ada perjanjian. Oke, wow, ini kalau arbitrase harus ada perjanjian ya ternyata ya Bu. Iya, ya. jadi kalau misalnya di dalam perjanjian itu kemudian tertera arbitrase, nanti mungkin kita ada kesepakatan lagi mengenai teknis pelaksanaannya seperti itu ya. Tapi siapa yang menggugat ke arbitrase mungkin itu juga menjadi salah satu pertimbangan untuk kemudian menalangi terlebih dahulu mungkin ya. Tergantung kesepakatannya kan. Betul, jadi dalam kita bicara teori dan praktis Bu, Iya. ya kan? Kalau teori, kita hidup dalam dunia yang ideal ya. Menarik kayak gini, saya pernah ada satu perkara di mana klien saya itu luar biasa baik, sampai itulah ada di dunia ideal. Karena gini,
arbitrase itu ada biaya yang harus dibayar di depan. Yes. Oh, Gitu. Dan cukup besar. Gitu. Dia harus dibayar di depan, dan biaya arbitrase itu kan sebetulnya dibagi dua Betul. antara para pihak. Pihak, Gitu. betul. Nah, tapi wajar kalau misalkan pihak yang digugat itu tidak mau bayar, Iya. gitu. Sehingga menunda-nunda. betul, seperti Ibu Putri tadi sampaikan, harus ditalangi oleh pihak yang menggugat Iya. Oke. Supaya jalan ya. supaya jalan. Tetap Hanya harus sekali proses. dalam pengalaman saya, kebetulan tuh klien saya sendiri, saya juga ya amazed lah dengan pengalaman itu. Itu kayak nice to have ya. Ya, dia mau Wah. membayar Keseluruhannya. porsinya dia. Dan Jadi dia digugat di arbitrase, tapi begitu tagihan datang dia bayar. iya, Wah. iya, iya. Gitu loh. Itu terjadi. Jadi bukan tidak mungkin, tapi kita juga harus memahami bahwa kalau misalkan orang yang digugat di arbitrase itu tidak melakukan pembayarannya di depan, harus kita antisipasi itu dilakukan gitu. Ya, jadi harus dipertimbangkan juga ketika kita mau melakukan penggugatan. Oke, ini gimana? Belum lagi kalau ternyata dokumennya itu harus ditranslate lagi ya. Betul. Dimana translations itu kan harus yang tersumpah dan Betul. dilihat per halamannya. Jadi memang ternyata Wah. dispute itu mahal ya, Mm-mm. gitu kan. Jadi akan lebih baik memang benar kalau kita sudah melakukan pencegahan di awal, ada screening di awal, ada know your customer yang jalan diimplementasi, kemudian kita melakukan pencegahan di dalam perjanjian. Dispute bisa dicegah, maka biaya-biaya lain di luar dari yang tidak perlu dikeluarkan itu dapat kita Minimize cegah ya, kita minimalkan, dan Betul. paling tidak selama jangka waktu perjanjian akan aman gitu ya Pak Renar. Karena kan bukan hanya biaya, tapi ada apa aja, waktu, tenaga, menguras emosi. tapi aku curious sih sebenarnya. Jadi yang aku penasaran ini nih Bu Putri, Pak Renar gitu ya. Kalau dari ini kan ada litigasi, ada arbitrase gitu ya. Tadi nih bahas soal waktu, bahas soal prosesnya. Nah, ini kalau secara singkat gitu, kita pengen tahu ini sebenarnya gimana sih kalau secara singkat nih proses dari litigasi itu dan arbitrase prosesnya, dan mana sih sebenarnya yang paling mungkin bisa dikatakan oke, aku nggak bisa bilang ini efektif ya, tapi maksudnya but still mendekati lah, itu yang mana sih sebenarnya Pak Renar kalau dari pengalaman Bapak? Oke. Mungkin saya izin gini Bu, bukan cuman dari segi waktu, tapi ada beberapa poin ketika kita pertimbangkan mau pilih pengadilan atau arbitrase. Oke. Gitu ya. Nah, kalau arbitrase itu kita ada beberapa pertanyaan yang kita harus, ini self assessment, Oke. gitu, yang harus kita jawab sebelum kita negosiasi dengan counterparty kita. Iya. Itu pertama, apakah kita butuh melakukan eksekusi di luar negeri? Oke. Gitu. Misalkan kalau pihaknya itu di luar negeri, otomatis aset-asetnya itu pasti lebih banyak di luar negeri. Bukan tidak mungkin juga, walaupun dia perusahaan Indonesia, tapi aset utamanya itu ada di luar negeri. Atau bisa berpindah-pindah. Contohnya kapal laut. Gitu kan. Kalau kapal laut itu menjadi aset terbesar dari satu perusahaan, kemudian dia kan bisa simpan tuh di luar negeri. Itu akan menimbulkan pertanyaan, berarti kita punya kebutuhan eksekusi di luar negeri nggak? Nah, kalau jawabannya kita punya kebutuhan untuk eksekusi di luar negeri, arbitrase itu akan jadi pilihan yang sepertinya lebih cocok. Oke. Karena putusan pengadilan negeri kita itu belum tentu bisa dieksekusi di luar wilayah Indonesia. Oke. Gitu. Baik. Yang kedua, apakah kita butuh kerahasiaan? Gitu. Kalau misalkan kita butuh kerahasiaan, juga otomatis arbitrase akan jadi pilihan yang lebih cocok. Yang lebih wise ya. Yang lebih wise. Karena proses pengadilan itu terbuka untuk umum. Iya, very open lah ya. Kalau pengadilan. Gitu. Kan kita namanya bersengketa itu kan akan, kalau dokumennya itu publik dibaca sama, ya kita kan nggak cuma hari ini, kita masih mau eksis di market
sampai terus ke depan gitu kan. Kalau misalkan orang membaca dokumen-dokumen sengketa kita itu kan juga mungkin kita kayak kita kurang comfortable ya gitu. Iya. Bahkan orang tahu kita bersengketa aja jadi catatan bisa jadi Iya. gitu. Jadi kalau kita butuh kerahasiaan pasti pilihannya arbitrase. Oke. Yang ketiga soal jenis sengketanya gitu. Arbitrase itu menawarkan kesempatan untuk kita punya hakim yang disebut arbiter tadi, yang dilengkapi dengan ekspertis khusus. Iya. Gitu. Karena kalau kita ke pengadilan negeri, kita tidak punya keleluasaan untuk memilih siapa hakimnya. Iya. Itu kan penugasan dari pengadilan gitu. Kalau di arbitrase itu kita bisa pilih arbiter yang kita rasa paling pas gitu, punya ekspertis. Karena beberapa sektoral seperti farmasi gitu kan, untuk alat-alat kesehatan itu kan butuh pengetahuan khusus. Yes. Gitu. Oke, Jadi based on experience ya. Gitu. Jadi sense-nya beda. Misalkan gini, saya harus, kita sepakati gini, ini kita kirim produk kita misalkan obat atau misalkan produk kesehatan tadi, itu penanganannya khusus karena dia nggak boleh sembarangan dong. Dia bukan barang yang bisa di pengirimannya itu antar aja pakai moda transportasi yang sekarang misalkan online gitu kan. Kita butuh kendaraan khusus gitu. Kita suhu yang khusus. Drop pointnya di mana? Begitu turun di tempat tertentu itu dia harus bagaimana? Apakah dari pembeli itu harus punya ahli juga untuk take care storage-nya gitu kan. Nah itu kan kalau kita nggak punya pengetahuannya, bagaimana kita bisa mengharapkan orang yang mengambil keputusan untuk hal-hal itu tuh bisa get the full context lah. Iya. Itu. Tapi itu menjadi benchmark yang menarik ke kita membahas bahwa arbiter atau juri di arbitrase itu metodenya berbeda dengan pengadilan. Karena Otsuka people mungkin yang belum paham mengenai arbitrase gitu ya Pak Renner. Jadi kalau di arbitrase tuh memang ada profilnya masing-masing atas juri. Jadi kalau misalnya tersedia ada 100 arbiter, itu ada 100 yang tersedia yang kita bisa akses gitu ya Pak Renner. Dan kita lihat dari mulai backgroundnya, experience-nya di mana, pernah menangani apa dan lain sebagainya, itu masing-masing ada dan bukan hanya untuk di Indonesia saja tapi juga yang dari luar ya. Betul. Pak Renner ya. Jadi kita bisa pilih berdasarkan rekam jejaknya mereka, backgroundnya mereka gitu kan. Misalnya kayak tadi pharmaceutical gitu kan, dia pernah menangani apa, backgroundnya apa, gelarnya apa. Wow, as detail as possible. Iya, jadi kita bisa, jadi nggak cap cip cup gitu. Jadi kita bisa cek dulu gitu kan, mana yang paling sesuai gitu kan, dan juga align dengan kasus ini, bisa mewakili kita juga untuk di situ gitu ya. Karena biasanya nanti counterpart juga akan memilih juga kan ya Pak Renner. Jadi akan imbang gitu kan, balance untuk kemudian ada lagi majelisnya satu yang akan menjadi pemutusnya gitu ya dari masing-masing itu. Jadi kalau pengadilan, kita menyerahkan semuanya kepada pengadilan, di mana mungkin saja dia pernah menangani hal tersebut ataupun tidak, dengan pengetahuan yang mungkin bisa jadi berbeda dengan kasus yang kita alami. Tapi kalau untuk arbitrase itu ada ekspertisnya di situ ya Pak Renner. Betul. Dan di situ juga kita tidak yang secara langsung berhubungan dengan si arbiter itu ya Pak Renner ya. Kalau dari pengadilan kan mungkin karena kita hadir di situ, kita bisa berkomunikasi gitu kan. Ini kalau misalnya katakanlah arbiternya di luar negeri, berarti kan memang proses komunikasi melalui online ya Pak Renner ya. Ya, jadi kalau soal arbiternya pertama tentunya mereka akan tetap profesional. Iya betul. Mereka akan tetap
netral. Betul. Gitu. Kalau prosedur seperti Bu Putri sampaikan sekarang itu sudah sangat marak dilakukan online. Iya. Gitu. Kalau dulu memang kita harus sepakati dulu di mana gitu. Iya. Apakah kita akan Hadir ke melakukan sana. kita yang misalkan di Singapura forum netral gitu, Iya. atau di London atau di Tokyo gitu, Iya. atau ya sudah disepakati saja di Jakarta. Tapi semuanya tentu dengan konsekuensi juga. Artinya kalau arbiter kita itu orang asing yang berdomisili di luar negeri, kemudian kita berarbitrasenya di Indonesia, ya kita pasti akan ada biaya mendatangkan mereka. Iya. Gitu. Begitu juga dengan kalau kita berarbitrase di luar negeri, berarti kita harus bayar ongkos kita juga ke negara tujuan. Nah sekarang itu memang sudah di sangat terbantu dengan proses online tadi. Iya. Walaupun beberapa juga ada sedikit komen kayak bagaimana kita memastikan bahwa pertama minimalisir technical problem. Yang kedua biasanya tuh menjadi isu adalah perbedaan waktu. Iya. Kalau kita di Jakarta jam Jam 7 berapa? gitu. Kemudian arbiternya misalkan dia di New York gitu. Iya, jam berapa? 11-12 jam di belakang kita gitu. Iya. Nah, itu kadang-kadang juga tapi sih banyak ya yang tetap mau gitu kalau Iya. memang pelaku tuh sudah keterbatasannya hanya gini aja. Dia akan mengikuti kesediaan waktu para pihak, tapi para pihak juga mungkin suka punya keterbatasan bahwa oh ternyata ya udah terlalu pagi untuk arbiternya, terlalu larut untuk arbiternya gitu. Di luar itu juga kadang orang suka berkomentar apakah kita tahu nggak ya bahwa di misalnya contoh kalau prosedur online itu kan nanti ada pemeriksaan saksi misalkan. Betul. Nah, secara teknis seperti apa, di mana saksi itu akan diperiksa, gitu. Kadang-kadang kita suka ada nggak percaya juga kan, jangan-jangan di balik layar itu saksinya ada yang ngajarin tuh, yang dia tidak berada. Jadi udah prepare gitu ya. ya. Gitu. Jadi di balik ada dia membaca teks yang disampaikan oleh orang di ruangan lain gitu, yang kadang-kadang itu yang kita orang tuh suka pertanyakan gitu. Makanya mereka juga beberapa karena alasan-alasan tertentu tetap ada beberapa perusahaan yang arbitrasenya itu offline. Iya. Saya sih pernah punya pengalaman untuk arbitrase secara online. Tapi memang itu harus disapu sih ruangannya. Yeah. Diperlihatkan gitu kan, kosong gitu kan. Kemudian juga kayak apa saja yang digunakan juga kan kita perlihatkan terlebih dahulu. Dan kadang mungkin pertanyaannya menjadi random juga. Dan disitulah mungkin akan terlihat apakah memang si saksi itu yang tadi Pak Renner bilang ya, sudah di training dulu sebelumnya atau gimana gitu. Jadi memang masing-masing metode berarti ada plus minusnya gitu ya Pak Renner ya. Ada juga yang dari sisi pengadilan mungkin merasa terlalu berlarut-larut. Kita mengalami ya Pak Renner, namanya kita sidang jam 10 baru mulai jam 2 kayak gitu kan. Itu tidak akan terjadi di arbitrase sih. Tapi ya kembali ke pihak ya, apakah akan memilih yang mana gitu ya. Dan kembali lagi ke catatan awal kita, kalau misalkan kita sudah melakukan KYC terus kita lihat ini sebetulnya bisnis partner saya itu ada potensi gitu reputable, ya. bahkan itu honorable. Saya nggak ada khawatir tuh isu-isu mereka akan melakukan dishonest mean gitu kan, mereka nggak akan jujur. Jadi arbitrase di mana di online pun kita percayalah mereka nggak akan curang. Nah, itu kan menjadi satu catatan. Tapi kalau kita unfortunately mungkin kurang punya trust terhadap counterpartinya, ya mendingan kita tailor di depan itu untuk itu kan arbitrasinya offline aja deh. Gitu. Okay. Itu udah nunjukin perbedaan kebutuhan, perbedaan penanganan. Jadi udah langsung
langsung di wrapnya udah di awal gitu jadi ya. Betul. Oke. Jadi memang penting ya. Insight nih. Kita mungkin dari sisi legal compliance membantu untuk finalisasi seluruh transaksi ataupun interaksi secara hukumnya untuk dituangkan ke dalam agreement. Tapi berarti siapapun yang kemudian akan bekerja sama pihak ketiga, alangkah pentingnya mengenal lebih jauh mengenai si vendor ataupun customer tersebut gitu ya Pak Reno. Betul. Dan kemudian juga apa yang disepakati itu mungkin sepenuhnya harus diinformasikan kepada kami gitu ya legal compliance supaya ada pencegahannya nantinya ya Pak Renner, karena ternyata hal ini seharusnya tidak disepakati nih. Misalnya gitu kan, karena mungkin non legal jadi nggak paham gitu kan. Loh, itu kan sebenarnya hak kita, kok kita jadi dibatasi gitu kan. Atau mungkin sebaliknya gitu. Loh, kok ini belum diatur gitu ya Mbak Dini ya. Iya betul. Karena Putri. memang tugas kita lah untuk mengamankan apa-apa saja yang seharusnya menjadi menjadi hak dan kewajiban bagi perusahaan, terutama hak-hak yang memang seharusnya dilindungin gitu Betul. ya. Betul. Iya. Penting sih itu ternyata ya. Ya ini jadi dapat insight yang fruitful ya sebenarnya ya Bu Putri. Iya. Aku nih jadi belajar banyak banget nih jadinya. Jadi utamakan fokuskan di depan gitu ya. Nah kalau memang udah terjadi nih Pak Renner ya, misalnya kita katakanlah go through pengadilan gitu atau arbitrase, di tengah-tengah salah satu pihak kayak ngajak damai gitu. Itu possible nggak tuh Bu? Iya tuh aku juga penasaran tuh. Gimana tuh kalau kayak gitu? Jadi jawabannya possible, jawabannya boleh. Oke. Bahkan ini kita bicara prinsipnya Bu ya. Jadi perdamaian itu selalu diutamakan gitu. Baik di arbitrase maupun di pengadilan, mereka itu selalu baik arbiter maupun hakim itu akan seneng kalau misalkan tiba-tiba pihaknya bilang boleh nggak kita tunda dulu karena kami mau ada pembicaraan out of the court gitu kan untuk coba upaya penyelesaian secara bilateral saja gitu, kesepakatan. Nah jawabannya itu pasti boleh. Kemudian yang perlu kita pikirkan itu hanya sebetulnya masalah teknis saja. Tapi kalau misalkan teknisnya ada goodwill dari para pihak itu pasti itu juga bisa terselesaikan. Misalkan dari hakim dan arbiter mereka pasti akan tanya rencana kalian bagaimana? Arahnya gitu ke kan. situ ya. Akan ada kesepakatan lain kah di luar pengadilan? Betul. Gitu. Atau misalkan gini, berapa lama saya harus tunda prosesnya? Gitu kan. Okay. Jadi kita kan mereka itu kan kalau di pengadilan kan penjadwalan sidang itu kan dari minggu ke minggu ya Bu. Jadi kapan kita nggak tahu gitu. Tapi kalau arbitrase biasanya dia schedule-nya sudah di depan. Iya. Nah kalau misalkan itu diubah kan arbiternya juga harus mengubah gitu. Misalkan tadinya sudah kita jadwalkan bahwa tanggal sekian si A mengajukan dokumen, seminggu kemudian si B, kemudian setelah itu kita seminggu kemudian kita periksa saksi misalnya gitu. Kalau tiba-tiba di tengah jalan setelah si A menyampaikan dokumen, tiba-tiba kita mau ada pembicaraan perdamaian nih, semua schedule yang sudah ditentukan harus diubah gitu. Misalkan ya berapa lama menundanya, terus apakah karena jadwalnya minggu depan itu B ini menyampaikan dokumen loh. Kamu jangan jangan bilang mau berdamai tapi 5 hari dari sekarang tiba-tiba bilang nggak tercapai perdamaian. Terus kamu menuntut si B menyampaikan dokumennya gitu. Kita juga perlu kalau arbiter kan kita punya kesibukan lain, kita harus booking tanggal gitu kan. Jadi semuanya harus disampaikan. Nah kalau misalkan ada goodwill dari para pihak harusnya lancar gitu. Tapi itu berarti bisa dilakukan ya. Satu Bisa. possible bisa dilakukan. Dan kedua kalau ternyata akhirnya ada kesepakatan berarti pengadilannya gimana tuh? Dari arbiter maupun dari hakim misalnya. Ya. Ada 2 pilihan yang bisa dilakukan. Tergantung bagaimana proses yang dikehendaki para pihak. Kembali lagi catatan pertama lagi tergantung kebutuhan. Jadi kita bisa bilang misalkan di pengadilan, saya mencabut
gugatan saya. Jadi pengadilan tidak perlu buat keputusan gitu. Sudah berhenti sampai Berarti sini aja, cabut. Oke, Kemudian bye. para pihak tanda tangan perjanjian perdamaian. Oh, jadi ada lagi perjanjian perdamaian. Itu dibuat Ya. within para pihak. Ya, Bukan betul. nggak ada campur tangan dari hakim gitu ya. Betul, Bu. Nah, bisa juga mereka membuat ya sudah, tolong kami bikin perjanjian perdamaian, dan ini perjanjian perdamaian ini dijadikan putusan pengadilan. Itu bisa saja, dan Bisa itu saja. opsi. Itu opsi. Itu yang pernah saya lihat. Karena karena gini, perjanjian perdamaian kita mau misalkan nuansanya tuh untuk seakan-akan di-endorse oleh pengadilan bahwa ini kan punya kekuatan juga. Nah, sebetulnya bisa kita tetap cabut, kemudian kita buat perjanjian perdamaian, kita daftarkan perjanjian perdamaian kita ke pengadilan, disebutnya itu akta van dading. Oke. Nah, tapi ada juga hakim ya sudah gini saja, daripada kamu cabut gugatan, kamu daftar van dading, kamu serahkan aja. Jadi perkara ini menjadi putusannya itu akta perdamaian tadi gitu. Itu hanya teknis sih, Bu, yang tidak perlu dipikirkan, tapi just for sharing aja. Kalau di pengadilan itu seperti itu. Jadi pilihannya dua, dicabut atau dia dicabut kemudian mendaftarkan terpisah, atau minta hakimnya buat putusan berdasarkan perjanjian perdamaian mereka. Yang jelas nggak ada dampak, tapi yang bisa dilakukan para pihak adalah damainya valid gitu ya. Betul, ini cuman formalitasnya. Formalitas. Gitu. Kalau di arbitrase juga ya setali tiga uang sama aja gitu, cuman beda istilah. Dia bisa minta ke arbiternya untuk tolong ini kamu jadikan awardnya kamu saja. Oh, Gitu jadi result kan. gitu ya. Iya, Oke, tok damai betul. gitu ya. Atau ya sudahlah, bubarkan saja arbitrasenya, kita stance dengan perjanjian perdamaian kita saja gitu. Aku penasaran, kalau misalnya kayak gitu ya, itu terjadi. Kita kan memang harus membayar arbiter kan. Itu menjadi setengah atau tetap full? Itu Gimana tuh? pertanyaan yang saya juga nggak hafal by heart. tapi general knowledge-nya begini sih, Bu. Kalau biaya arbitrase itu kan sebetulnya ada masing-masing tergantung ya. Tadi kan apakah kita ad hoc atau institusional. Misalnya ad hoc. Katakanlah. Kalau ad hoc itu memang lebih ada fleksibilitas dari para pihak bagaimana mereka mau menghitung membebankan biayanya. Oke. Nah, kalau institusional itu mereka juga mungkin bisa fleksibel, tapi kan di depan itu mereka sudah punya aturan. Misalkan berapa nilai tuntutannya, biaya arbitrasenya itu 4% dari nilai tuntutan, 10% dari nilai tuntutan gitu. Dan sama juga dalam dunia mereka pun mereka akan berikan pertanggungjawaban. Misalkan kayak yang mereka bebankan ke para pihak itu digunakan untuk apa sih? Gitu kan. Misalkan salah satunya kan fee-nya arbiter. Nah, arbiternya pun harus mempertanggungjawabkannya dengan menunjukkan timesheet. Oke. Nah, kita mungkin bisa nego tuh kan ini selesai nih di depan nih, Iya, nggak kalau- banyak yang ini. Karena kan selesainya nggak sampai Selesai. sampai selesai full gitu. Tadi Bu Putri juga sudah sampaikan juga bahwa kan misalnya di tengah-tengah minta udah deh kita damai aja gitu. Ya, Nah itu tuh benar curious juga nih ya terkait biayanya tuh gimana. tidak ada jawaban black and white-nya, Bu, tapi itu yang saya bayangkan gitu. Oke. Pasti akan ada, bukannya pasti ya. Saya bisa membayangkan adanya readjustment, tapi ya balik lagi ke sebetulnya aturannya di lembaga arbitrasenya gimana. Iya. Ya, tapi kalau ad hoc memang more fleksibel lah ya. Oke. Ya, toh, Kalau untuk pengadilan sendiri, misalnya ingin berdamai nih di tengah-tengah, kita nggak bicara pidana ya, misalnya katakanlah perdata ataupun kayak kemarin PKPU gitu kan, itu kan sangat dimungkinkan kan secara bilateral. Tapi itu berarti harus didaftarkan nanti ya sebagai part of dari perdamaian berarti ya. Kalau saya selalu advice baiknya seperti itu, Bu. Oke. Ya kan, tapi ya itu tadi, kalau misalkan udah saya sangat percaya dengan rekan bisnis saya gitu, kayak nggak perlu di formalitas itu ya, Bisa saja. bisa saja gitu.
Oke, itu balik lagi ke kesepakatan. Betul. Oke, itu kalau kita bicara secara company gitu kan, di mana dalam perjanjian tuh pasti ada clause tentang settlement dispute. Betul. Tapi kalau kita bicara katakanlah yang sifatnya tidak terlalu formal, even for company gitu, karena misalnya pihak yang bekerja sama dengan kita itu individu atau tidak terlalu besar, Betul. sehingga tidak memasukkan tuh clause tentang Iya, clause arbitrase atau penyelesaian sengketa. Nah ya, itu penyelesaian sengketa lah. Nah itu gimana ya? Karena kita nih nggak mungkin kita hanya misalkan kayak B2B-nya mungkin sama perusahaan besar dengan perusahaan besar. Katakanlah ya benar seperti yang Bu Putri bilang, ada dengan individu lain. Tapi rasanya kalau masukin klausa penyelesaian sengketa tuh aduh terlalu berat ya gitu. Nah itu gimana tuh kira-kira Pak Rainer? Jadi namanya perjanjian itu selalu bisa diubah. Oke. Kalau hari ini belum kita masukkan, besok bisa kita masukkan, gitu kan. Konsep dari perjanjian arbitrase itu sebetulnya secara undang-undang itu kita tidak perlu memasukkan itu pertama kali ketika kita buat kontrak. Oke. Jadi kalau tiba-tiba muncul sengketa dan kemudian belum punya perjanjian arbitrase, lalu para pihak mau membuat perjanjian arbitrase secara terpisah atau mengubah perjanjiannya dengan memasukkan klausul arbitrase, itu boleh. Tapi kan pertanyaannya gini, misalkan jangan di antara kita deh Bu, misalkan misalkan A dan B lah gitu. Ya. Tiba-tiba A telepon ke B, saya mau gugat kamu di arbitrase gitu kan, tapi kan kita belum punya perjanjian, besok buat yuk gitu. B itu kan reaksinya, wah saya mau digugat, ya saya nggak mau lah. Nah gitu. iya. Nah gitu. Jadi theoretically itu bisa, tapi kalau practically sih, kecuali orangnya reasonable ya. Misalkan mempertimbangkan tadi, ya udahlah daripada kalau saya nggak setuju dengan perjanjian arbitrasenya, dia berarti gugatnya ke pengadilan. Kalau dia gugatnya ke pengadilan, berarti nanti nama saya muncul di internet gitu kan. Ya daripada itu yang terjadi, saya setuju deh lewat arbitrase aja gitu. Itu bukan tidak mungkin, tapi kan apakah selalu? Itu jawabannya enggak. Jadi kalau misalkan balik lagi seperti tadi kita diskusikan di awal, semuanya itu dimulai sebelum sengketanya itu terjadi. Harus disiapkan dari awal. Ya. Jadi Gitu. tetap harus prepare ya. Betul. Jangan lupa harus prepare suka people. Nah, jadi kalau misalnya ada yang keberatan masukin, terus padahal ternyata secara kesepakatan di awal itu tidak pernah dibahas, itu malah jadi potensi nantinya ya Pak Rainer ya. Betul. Terlepas apapun itu objektif dari si perjanjian. Oke, berarti kalau kita runut ya tadi di awal, sebaiknya sebelum kita bertransaksi ataupun berinteraksi untuk kemudian akhirnya akan dibuatkan perjanjian, kita mengenal lebih baik counterpart kita. Kita tahu backgroundnya, reputasi dan segala hal tentang si customer itu gitu ya, si pihak ketiga itu. Kemudian kita buatkan nih perjanjian. Perjanjiannya juga harus mengacu kepada apa yang disepakati. Dan juga harus ada pencegahan karena kita sudah lebih tahu nih tentang si pihak ketiga tersebut. Betul, gitu ya Mbak exactly Bu Jangan Putri. sampai nanti kita udah tahu tapi kita nggak masukin nih. Kita nggak pencegahannya di masukin ternyata. Nanti timbul jadi potensi baru lagi ya malahan ya Bu ternyata. Dan kalaupun misalnya kita tidak menyebutkan secara clear, hanya menyebutkan pengadilan saja, itu secara hukum sudah ada ketentuannya di undang-undang ya, akan Betul. masuk ke ranah pengadilan yang mana. Betul. Kalau secara arbitrase itu kemudian nanti akan disepakati kemudian, karena bisa jadi hanya menyebutkan pilihan hukum arbitrase tok, gitu kan. Tidak disebutkan, karena arbitrase bisa pilih satu juri juga ya. Bisa. Bisa 3 juri, Betul. bisa 5 juri, tapi ganjil gitu ya. Betul. Nah itu bisa secara teknis disepakati kemudian, termasuk teknis-teknis lainnya. Tapi sebaiknya coba tolong dipikirkan. Yang namanya settlement itu mahal ya Pak Rainer. Kita meminta Pak Rainer juga ada biaya pastinya. Jangan sedih. Pak Rainer happy. Jadi Tapi kita nggak mahal kok Bu.
ya, tolong dicatat, tidak Oke. mahal. Oke. Nah, kemudian ketika kita masuk ke sana, di situ juga harus tetap ada pendekatan gitu ya, Pak Renar ya, Betul. dengan pihak yang kita sengketa, karena bisa saja terjadi kesepakatan di tengah-tengah gitu ya. Betul. Bukan jaminan yang namanya masuk ke pengadilan, masuk ke arbitrase, selesainya itu harus di pengadilan tok atau di arbitrase, bisa saja damai di tengah-tengah, dan itu sah-sah aja gitu ya, Pak Renar ya. Betul. Dan bahkan arbitrase pun ketika selesai itu juga nanti bisa didaftarkan di pengadilan ya, Pak Renar ya. Betul. Jadi memang bagian dari penyelesaian yang dianggap sudah sah gitu kan. Nggak bisa tuh dia mangkir, enggak kok nggak pernah gitu kan. Betul. Dan ini yang paling menarik, tadi Pak Renar berkali-kali bilang Taylor. Yes, itu jadi noted. Iya, mungkin kalau untuk lebih bahasa non hukumnya apa ya? Artinya segala sesuatu bisa disesuaikan, customize. Kalau bikin celana jeans bisa customize sesuai ukuran. Pahaku gede, betisku kecil, nah itu bisa customize. Begitupun dengan kasus gitu ya. Betul. Yang ada di sini artinya apabila kesepakatannya disepakati sesuai dengan kondisi terakhir yang akan berlaku terakhir, walaupun di awal kita sempat sepakat gitu tentang suatu hal gitu ya, Pak Renar. Betul, Bu. Jadi sebenarnya hukum tuh terlihat berat, tapi kalau kita bisa diskusikan dengan baik, dengan ideal, hasilnya juga akan baik juga ya, walaupun sebenarnya susah implementasinya. Kalau udah sama-sama insist gitu di topik tertentu tuh agak susah juga ya, Mbak Dini. Iya benar Bu Putri. Tapi ini jadi maksudnya ternyata yang obrolan yang kayak dari judul tuh udah berat banget gitu di awal ya. Ternyata tuh pada saat kita udah ngobrol kayak gini, ternyata tuh jadi membuka insight dan wawasan baru nih buat Otsuka People. Jadi ternyata tuh memang bener-bener nih ada arbitrase, ada litigasi. Ini tuh ternyata tuh jadi kelihatannya tuh di wrap up-nya tuh manis gitu, nggak ternyata nggak secomplicated itu kok. Iya Bu. Dan bisa disesuaikan, bisa jadi nih dalam satu hari kita produksi, misalnya kita terbitkan ada 3 perjanjian, 2 diantaranya penyelesaian sengketa kayaknya lebih cocok memang arbitrase melihat para pihaknya. Yang ini mungkin bisa nih pengadilan, terutama misalnya karena ada request tertentu dari pihak tersebut untuk ke pengadilan saja. Nah, apakah proses ini kalau misalnya kita katakanlah akan melakukan renewal di kemudian hari, katakanlah dalam 1 atau 2 tahun, kita bisa evaluasi dan kita bisa ubah gitu ya, Pak Renar? Betul, Bu. Namanya prinsip perjanjian itu kan berdasarkan kesepakatan. Berarti ya kita bisa sepakati hari ini A, besok B gitu. Yang nggak boleh itu adalah kalau sepihak. Kalau sepihak dianggap bisa diimplementasi, itu nggak bisa ya? Itu tidak bisa, gitu. Oke. Nah, kalau misalnya nih Pak Renar, dari sisi kita sudah sama-sama sepakat untuk di pengadilan, gitu kan. Tapi tadi kan Pak Renar bilang, kalau lihat dari confidential arbitrase lebih pas. Ternyata kalau untuk asing mungkin akan lebih pas juga untuk di situ. Karena ternyata seiring waktu berjalan pemegang sahamnya baru nih. Dari counterpart kita ada asingnya gitu kan. Atau bahkan dominasi asing gitu kan, bisa terjadi seperti itu. Dan mereka pengen lebih atau bahkan strictly confidential untuk proses ini karena image gitu kan, atau tentang produk yang akan di launch gitu kan, akan tidak baik reputasinya kalau memang ada sengketa behind gitu kan. Diminta untuk dirubah ke arbitrase gitu kan. Tapi kemudian terkait waktu, kita sepakat itu bisa lebih cepat. Terkait biaya nih, biaya ternyata dia tetap meminta kita, sementara kan dari awal kita pengadilan misalnya, betul, untuk ikut membayarkan in advance karena dia nggak mau nanggung. Itu menggantung jadinya kan, Pak Renar tuh gimana tuh? Pernah nggak ada pengalaman? Jadi pertanyaan Ibu tuh sangat valid dan pertanyaan yang ditanyakan semua orang. Jadi begitu bunyi arbitrase langsung stereotipnya itu adalah biaya yang besar. Gitu kan. Buat saya pribadi, kalau buat saya nggak mengambil posisi arbitrase itu selalu lebih mahal atau selalu lebih murah dari
pengadilan. Hmm. Buat saya pribadi sebetulnya kalau orang itu sudah berpraktik di bidang ini cukup lama, buat saya pribadi yang paling tepat itu sebetulnya soal biaya itu menjadi tanda tanya. Kenapa? Karena gini, memang arbitrase itu bayarnya di depan, dihitungnya juga dari nilai tuntutan gitu kan. Tapi dari beberapa feature-featurenya itu sebetulnya lebih terukur. Iya. Karena arbitrase itu ideally begitu award keluar dan kalau memang bisa di arrange cukup baik selesai dalam beberapa bulan, dia akan lebih efektif dan efisien dari segi cost juga. Bahkan ada maksimal 9 bulan kan? Kalau di undang-undang kita tuh 180 hari dari terbentuknya majelis. Jadi 6 bulan kan di Iya. luar 180 itu betul 6 bulan ya? Ya betul Iya. 6 bulan. Nah, kalau misalkan tapi kan itu ada proses pembentukan Iya, sebelumnya arbitrasenya itu kan. berapa bulan juga. Betul. Ada prosedur juga yang bisa di-expedite kalau perkaranya nggak terlalu besar, kompleks gitu kan. Nah, dari segi itu ternyata kalau nanti di total rupa-rupanya biayanya lebih Murah. rendah Ternyata. gitu kan. Jadi Dibanding kita berlitigasi di pengadilan yang selesainya itu bisa tahunan. Iya. Karena kan ada banding, Iya, ada bener, text kasasi time. gitu. Betul. Iya, belum Ada- ingkrah ya. Iya, add-on-nya tuh ternyata banyak. Iya. add-ons. Benar. Satu hal yang mungkin cukup menarik juga, memang ini belum terlalu marak, tapi ya inilah dengan Otsuka People saya share juga. Gitu. Wah, Khusus apa buat Otsuka nih? People ya. Apa Jadi nih? di dunia arbitrase itu ada namanya third party funding. Oke. Mhm. Jadi third party funding ini ada beberapa institusi mostly sebetulnya sekarang di luar negeri. Di Indonesia itu saya belum kenal yang apa ya istilahnya ya, yang sudah leading, yang sudah established gitu. Nah, adanya ini beberapa tuh di banyak tuh di luar negeri. Nah, Oke. litigasi third party funding tuh intinya gini. Karena biayanya itu cukup besar, mereka itu akan cover expense-nya. Jadi dia yang mereka gini, tapi dengan perjanjian ya bahwa kalau nanti kamu menang, saya juga dapat bagian. Itu Oke. bisnisnya mereka gitu. Oh gitu. Jadi misalkan bisnis malah. mereka melihat nih, nilai tuntutan kamu berapa? Nilai tuntutan saya $10 juta katakanlah gitu. Oke. Kemudian kira-kira cost-nya berapa ya? Itu mereka akan persiapkan. Oh, dengan perkara seperti ini akan keluar cost mungkin $1 juta gitu. Terus mereka melihat ada potensi memang collection-nya, recovery-nya dan lain-lain tuh ada. Ini akan $10 juta ini akan menang dan akan dibayar. Jadi mereka bisa ya udah deh dari $1 juta itu saya 800.000 cover. Kamu cukup cover 200.000-nya Kayak saja. insurance ya. Oh iya. Mirip-mirip. Tapi nanti kalau kamu dapat $10 juta saya ada dibagi ya. Iya, ada commission. Ada commission gitu. Iya. Nah, setiap negara itu akan punya peraturan tertentu tentang third party funding ini. Oke. Tapi saya nggak bicara tentang peraturannya dulu karena di Indonesia sih belum sampai sana. Tapi dari kacamata third party fundernya ini, mereka akan lebih comfortable kalau atau gini lah sebut sederhananya, their internal rules itu mereka hanya funding untuk yang arbitrase. Oh gitu. Karena buat mereka litigasi itu unpredictable. Iya, waktu dan segala Waktu macam. dan lain-lainnya. Betul. Nah, Iya. kalau misalkan kita ternyata memang mau akses ke third party funding, ya dari depan tadi kita udah tahu bahwa arbitrase itu kembali lebih menawarkan opsi itu dibanding pengadilan. Dia akan analyze nggak? Kira-kira nih potential win-nya seberapa? Iya.
Terus udah gitu result dari jurinya, dari majelisnya bagaimana? Ya, mereka akan melakukan proses itu. Jadi mereka juga akan lakukan due diligence sebenarnya terhadap kita ya gitu. Jadi ada didinya ya. Ya, Jadi tapi ternyata nggak ini it's juga ya. on their side kan. Iya. Gitu. Oke. Jadi ternyata nggak cuma-cuma, tapi mereka juga melihat juga nih potensial. Betul. Ini oke nggak kalau misalkan aku mau bantu kamu Betul. gitu. Oke. Ya, Nice, ini Dan itu insight udah berjalan baru. sekarang di Indonesia, udah banyak. Karena arbitrase itu rahasia, jadi saya juga nggak bisa nilai berapa banyak ya Bu. Rahasia. Tapi banyak, maksudnya lembaga-lembaganya ada. Sudah gitu ada. Kan. Apalagi di negara yang kayak Singapura, mereka kan sangat ini ya. Intens. Komitmennya adalah kami mau jadi negara yang menawarkan forum arbitrase yang baik. Itu usaha itu banyak. Iya. Ya sedikit downside mungkin gini, kadang-kadang tergantung third party fundernya juga, mereka gini, oke kita setuju ya kita buat perjanjian antara kita nih, saya mendanai proses arbitrase kamu. Tapi selain daripada saya nanti dapat bagian dari yang dibayar oleh lawan kamu kalau kamu menang, beberapa keputusan yang substansial harus approval saya ya. Kadang ada yang gitu. Sampai Karena dia ini udah ya, memprediksi detail. kira-kira tingkat kemenangannya kan seperti ini kalau misalnya nggak Betul. dari hasil Betul. advice dia takut berubah gitu ya. Betul. Atau misalnya dia bilang gini, jangan sampai nanti kamu di tengah jalan kamu bikin settlement yang nilainya kecil. Iya, dia nggak mau. Dia nggak mau. Nah, kalau misalkan seperti itu kan itu mengganggu independensi kita dalam decision making kan. Nah, Iya. kadang-kadang itu kita pertimbangin. Tapi kalau misalkan nggak nemu yang seperti itu kan jadi opsi. Jadi maksud saya itu akan tetap menjadi opsi, tapi ada beberapa pertimbangan yang kita mesti tetap pikirin. Wah, ini kayaknya bisa jadi booming nih ya, third party funding nih ya. Ini tuh nice to have sih Bu, bener. Aku baru tahu juga, jadi kayak bener-bener ternyata tuh walaupun ada hal seperti itu, tapi mereka tuh udah punya vision. Jadi kayak oke, aku kalau mau membantu perusahaan katakanlah A untuk mendanai dia, tapi aku juga dapat keuntungan juga dari situ. Iya. Nice. Kayak angel investment ya. Angel investment. Karena kita nggak mungkin pergi ke bank pinjam uang. Saya mau pinjam uang dong, mau ngapain? Mau gugat orang. Iya. Itu balik lagi ya. Customize juga, dia akan melakukan perjanjian apa sama si yang didanai itu kan. Betul. Entah mungkin bisa injek Betul. capitalnya atau apa gitu ya. Nah, sebaliknya juga kalau kita berarbitrase, kita harus aware akan hal itu. Kenapa? Kalau Otsuka saya percaya uangnya banyak. Aduh, Jadi- amin. Jadi nggak perlu tuh third party funding. Tapi kita harus lihat lawan kita pakai third party funding nggak. Iya. Mereka harus disclose. Iya. Kenapa? Karena kita kan berpikirnya gini, jangan-jangan arbiternya pemegang sahamnya third party funding itu. Iya. Nanti benar, ada harus conflict of cross-check interest ya. gitu kan. Jadi lebih ke arah kitanya pribadi. Kalau kita sitting on the other side, begitu kita berarbitrase, kita harus make sure tuh bahwa lawan kita tuh kalau dia pakai third party funding, dia harus disclose. Dia akan disclose ke si majelisnya itu Harus. dan ke kita juga. Yes. Kalau kita nggak tahu dia hide, ada bisa jadi. Selalu mungkin, Bu. Waduh. Aduh. Tapi intinya itu berarti kan sudah pelanggaran. Sudah pelanggaran dari dia. Kita bayangkan ujungnya ya, misalkan akhirnya mereka tidak melakukan disclosure itu. Ternyata ada konflik kepentingan. Ternyata putusannya itu bias karena hal itu. Putusan arbitrasenya kan kalau merugikan kita itu jadi questionable, jadi bisa kita challenge. Iya. Berarti kita juga harus aware ya. Betul. Dan si third party fundingnya itu bisa, si fundernya itu bisa lebih dari satu nggak ke satu company, ke satu case? Bisa, cuman biasanya sih saya belum pernah lihat yang sampai lebih dari satu karena nilainya terlalu besar gitu sih, belum pernah. Oke. Tapi possibility itu tetap ada. Ya. Oke, kalau gitu. Jadi dapat banyak nih. Banyak insight. Terkait bagaimana melakukan pencegahannya, bagaimana kalau di tengah-tengah melakukan
proses litigasi ataupun arbitrase terjadi hal yang tidak diduga seperti perdamaian, dan kemudian dalam proses arbitrase itu sendiri ternyata juga ada options, kita bisa dibantu untuk dana ataupun pembiayaannya, Betul, gitu betul. kan. Sampai dengan hal-hal yang mungkin kita bisa cegah dari sejak awal gitu Iya. kan, supaya si arbitrase itu tidak terjadi ataupun litigasi tidak terjadi, atau lebih tepatnya dispute-nya tidak benar. ada gitu Benar, kan. benar, Karena Bu. kita prosesnya di awal tuh very Very complete gitu complete. kan. Oke. Pak Rainer, makasih banyak loh atas kesediaannya hadir di sini. Terima kasih, Ini Bu. kita udah membajak waktu Pak Rainer, Bu, ternyata ya. Mau ke Jepang, kita stop dulu. Datang ke pergi. podcast kita. Dan Tapi mau. tidak ada merasa tertekan kan? Saya justru dengan senang hati. Gitu. Wah, dikasih kesempatan main, lihat kantornya bagus banget. Thank you. Sempat lihat juga ya untuk Iya, musik ya. ada Senang main apa nih musik. Pak Rainer? Aduh, saya sebenarnya Seneng seneng ya Bu, nyanyi. bukan jago ya. Senang Oke, apa? seneng apa nih kalau oke. Ya seneng. main bass aja saya. Oh, main bass Oke. aja. Basis. Basis. Oke. Nanti kapan-kapan kalau udah dari Jepang main bareng deh. Dengan senang hati. Oke, Otsuka People, tiba saatnya kita di penghujung acara nih. Wow, nggak berasa Bu Putri. Nggak berasa ya, Nggak berasa. walaupun tadi berat juga, sempat ups and betul. down gitu Betul. topiknya, berat ringan. Mhm. Tapi akhirnya kita harus selesai. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan keseluruhan podcast mengenai settlement dispute ini, Yes. yang tadinya mungkin awam ya Mbak Dini ya. Iya, tapi jadi akhirnya kita juga jadi mulai terpapar nih Bu, informasi-informasi baru, dan mungkin buat Otsuka People yang memang nggak mungkin kalau sama hal yang berbau hukum dan legal tuh kayaknya aduh kok berat banget, nggak Males attach banget. nih, males banget gitu. Ternyata jadi tertarik juga kan nih harusnya ya after nonton podcast kita ini gitu. Thank you for watching. Thank you for watching. Seperti halnya kita bilang karnaval itu berseri, so then you have to stay tune. Yes. Stay tune on the next podcast. Mungkin kita akan bahas hal lainnya lagi, gitu kan, yang menarik walaupun Yang lebih hukum oke. tapi tetap oke untuk disimak, gitu Oke. kan. Please stay tune untuk next topik, dan tetap ingat, ayo apa? Patuhi hukum. Sampai Ya. jumpa. Jangan lupa ya, tetap patuhi hukum. Oke, bye-bye. Bye. Thank you.